Kembali bersama Mapikor TV. Bupati Pohuwato Syarif Buinga akhirnya bisa mengatasi masalah keluhan masyarakat Desa Hulawa terkait beroperasinya alat berat pada tambang emas liar Botudulanga yang sangat berdampak pada masyarakat Desa Hulawa. Menurut Bupati Syarif Buinga, semua dilakukan dengan cara yang sangat persuasif baik kepada pemilik alat berat maupun kepada masyarakat. Syukur alhamdulillah, mulai menjelang lebaran sampai saat ini tidak ada lagi alat berat yang beroperasi, bahkan dari 8 alat berat yang ada di lokasi, 4 alat berat yang sudah diturunkan dari lokasi tersebut. Berikut ini hasil wawancara Mapikor TV dengan Bupati Pohuwato Syarif Buinga. Baik, terima kasih Bapak. Nama saya Syarif ya, Syarif Buinga. Saya diamanahi oleh rakyat sebagai pembantu rakyat, kepala daerah bupati. Sebentar lagi akan berakhir masa jabatan. Daerah saya di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi. Terima bahwa bukan cuma 3, tapi 4 alat sudah turun. Kami punya rekaman kemarin, 4 alat sudah turun. Masih tersisa 4 alat yang tidak berani beroperasi. Itu informasi yang kami terima. Monggo Pak penjelasannya. Baik, alhamdulillah ya, secara persuasif terus kita upayakan agar polemik terkait dengan aktivitas kegiatan penambangan tanpa izin, apalagi menggunakan alat berat, itu terus dimaksimalkan. Nah, alhamdulillah memang benar yang tersisa, namun di atas saya pastikan insya Allah tidak sedang melaksanakan aktivitas atau tidak sedang beroperasi. Nah, olehnya kita terus mengupayakan langkah persuasif untuk agar supaya 4 yang tersisa bisa bersama-sama dengan yang 4 sebelumnya yang sudah turun. Demikian Pak. Amin. Yang kedua Pak, laporan masyarakat terkait dengan 14 warga yang terendam akibat dari bendungan Randangan Pak Bupati, bahkan sampai rame. Nah, bagaimana tanggapan Pak Bupati terkait hal tersebut? Oke, saya harus terbuka bahwa persoalan ini sudah sangat lama, sejak 2017. Ya, alhamdulillah, walaupun sempat stuck, ya, saya ingin menyampaikan yang terbaru saja bahwa 14 bidang tersebut sudah selesai di tingkatan pemerintah daerah, kabupaten maupun provinsi dengan setelah ditandatangani penlok, ya, penetapan lokasi, yang sesungguhnya itu sejak dari 2017 sudah tidak ada titik terangnya. Alhamdulillah kita urai lagi, ya, dan bisa ada progres yang lebih baik. Dan yang terbaru adalah kami sudah menetapkan penlok, ya, penetapan lokasi. Nah, tentu ini tindak lanjutnya ada di BPN, baik Kanwil maupun kabupaten, dan juga tindak lanjut berikutnya adalah di Balai Sungai. Insya Allah kita on progress. Permasalahan yang mendasar adalah menyangkut kaitan dengan ganti rugi, dan ketika penlok sudah selesai, lantas berikut urusan teknis dari Badan Pertanahan, dan setelah itu ke Balai Sungai untuk negosiasi, maka masuk pada tahap akhir, yakni penyelesaian hak-hak rakyat kaitan dengan 14 bidang tersebut. Insya Allah kita progres Pak. Jadi prinsipnya tidak ada masalah ya Pak ya untuk kedepannya. Sebelumnya ada masalah Pak. Harus diakui sebelumnya ada masalah kaitan dengan keterlambatan pemenuhan hak-hak rakyat. Kenapa sampai terlambat? Karena ada karena banyak pihak yang terkait Pak, banyak panjang ceritanya.
panjang ceritanya bahwa banyak pihak yang terkait dalam proses pengurusan administrasi tentang asas legal dari penguasaan tanah masyarakat tersebut, sampai dengan benturan masalah batas desa, legalitas desa, ya, perbatasan desa dengan kecamatan satu dengan kecamatan lain, itu luar biasa hambatannya. Namun alhamdulillah kita bisa urai satu demi satu dan sampai dengan akhir dari apa yang menjadi tanggung jawab kami pemerintah, yakni kaitan dengan penetapan lokasi, dan itu sudah clear. Keterangan Bupati Pohuwato untuk menghadapi persiapan memasuki new normal, pokok pikiran yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021. Salah satu program prioritas adalah program ekonomi kerakyatan fokus pada pemulihan industri pariwisata, investasi, dan usaha perdagangan dan jasa. Selanjutnya terus mengembangkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi daerah karena 60% pertumbuhan ekonomi kontribusi dari pertanian. Strateginya akan difokuskan dalam dua hal, yakni village farming dan urban farming. Urban farming fokus pada lahan pekarangan warga perkotaan agar mereka ada usaha produktif ketika stay di rumah. Sedangkan di desa, di samping peningkatan produksi di lahan pertanian, juga pekarangan akan dioptimalkan. Di subsistem hilir, UMKM berbasis komoditi unggulan daerah akan terus dipulihkan. Kami melihat bahwa hasil kerja Bapak, kami sangat berapresiasi. Permasalahannya yang ingin kami tanyakan ialah bagaimana sambil mengurus pandemik, juga mengurus kondisi dan keadaan keluhan masyarakat terkait dengan penggunaan alat berat yang mengakibatkan masyarakat terimbas. Bagaimana Pak? Monggo, silakan Pak. Ya, kalau ditanyakan bagaimana perasaan, luar biasa Pak. Bebannya luar biasa. Tapi kan tidak boleh kita lari dari tanggung jawab, harus kita hadapi. Nah, khusus menyangkut masalah pandemi COVID-19, hari ini kita PSBB, pembatasan sosial berskala besar, sambil bersamaan kita menguji coba persiapan menuju new normal lain. Kami di Gorontalo itu ada 5 kabupaten 1 kota Pak. Alhamdulillah untuk kasus COVID-19 di Pohuwato daerah saya itu yang terendah positif ya. Hari ini hanya ada 2 dan dalam proses penyembuhan, sebab orang tersebut orang tanpa gejala. Ya, upaya protektif pemerintah sudah sangat maksimal, termasuk dampak sosial ekonomi kaitan dengan akibat pandemi ya, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya ekonomi masyarakat. Nah, kita upayakan ya, kita menempuh langkah-langkah baik langkah jangka pendek maupun menengah. Nah, khusus untuk jangka pendek kita melakukan upaya social coverage atau safety social coverage ya, atau jaring pengaman sosial. Alhamdulillah jumlah KK kita ada 45.800 KK yang mampu kita akses melalui pendekatan program social safety net, baik yang bersumber dari pusat, bersumber dari desa, maupun bersumber dari provinsi kabupaten. Di Pohuwato itu mampu kita cover kurang lebih 40-an ribu KPM, keluarga penerima manfaat atau KK. Nah, dengan demikian hanya tersisa kurang lebih 5 ribuan, dan 5 ribuan tersebut adalah warga masyarakat yang statusnya adalah ASN, mereka juga adalah aparat TNI, Polri, dan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Jadi 4 kelompok tersebut atau 4 sebagai pemisah dari masyarakat penerima manfaat, maka itu secara total itu kita berikan perhatian Pak. Alhamdulillah. Amin. Yang terakhir Pak Bupati, kalau saya melihat keterangan Bapak, berarti sebenarnya Pohuwato tidak perlu lagi melaksanakan PSBB. Yang perlu dilaksanakan ialah bagaimana menghadapi new normal. Justru saya lebih setuju
persiapan Bapak untuk new normal mengembalikan ekonomi Pohuwato seperti sedia kala? Itu yang paling penting mungkin bagi saya. Bagaimana penjelasan Bapak? Sangat setuju ya, hanya saja begini Pak. Pilihannya lockdown, PSBB atau new normal, kita diatur dalam skala provinsi. Ya, kita diatur dalam skala provinsi. Tidak mungkin hanya ada 5 kabupaten 1 kota lantas kita memilih jalan kita masing-masing. Oleh karena kita bersepakat dan berkomitmen, adapun keputusan provinsi itu diambil atas dasar keputusan bersama. Maka pilihannya saat ini PSBB, sekalipun memang kalau dilihat dari kondisi yang ada, sangat memungkinkan untuk mengarah kepada new normal. Hanya saja, saya belum terlalu berani untuk melangkah ke arah sana. Salah satu pertimbangan adalah kita konsisten diatur bersama-sama dalam skala provinsi, dan yang kedua adalah saya sadari bahwa persoalan pandemi COVID-19 ini lebih kepada titik beratnya adalah menyangkut masalah disiplin ya, disiplin masyarakat. Nah, saya melihat bahwa dari aspek disiplin ini masih ada sebahagian masyarakat yang masih perlu diedukasi, diberikan pemahaman tentang ancaman pandemi COVID-19 kaitan dengan masalah kesehatan, keselamatan, dan pada gilirannya akan membentuk kesadaran disiplin. Dan itu harapan kami, karena tidak mungkin kita bersembunyi dimanapun tempat kita bersembunyi. Ancaman itu akan selalu ada. Di saat sampai kapan kita mampu untuk bersembunyi? Ya, kita berdiam diri, kita mengurung diri. Di saat kita diperhadapkan oleh ancaman yang tidak kalah besar, yakni menyangkut masalah keselamatan masyarakat untuk dapat terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Mereka perlu makan, mereka perlu membiayai kebutuhan keluarganya dan lain sebagainya. Maka kami sedang mempersiapkan. Jadi kami jalankan PSBB itu Pak, kami jalankan berbarengan dengan kami mensosialisasikan, mempersiapkan menuju new normal. Nah, kata kunci dari new normal adalah masyarakat yang sadar dan disiplin. Nah, saya butuh waktu untuk melakukan hal tersebut Pak. Demikian wawancara eksklusif Mapikor TV dengan Bupati Pohuwato, H. Syarif Buinya.